simulasi di software ANSYS atau di software CAE, selalu dibutuhkan yang namanya boundary condition atau kondisi batas untuk memasukkan di bagian ini yang digunakan adalah MATLAB ya sebagai ilustrasi, dapat dituliskan persamaan ke dalam bentuk teorinya seperti ini. Ini adalah boundary condition-nya dengan nilai diketahui dari kondisi batas bahwa node 1 tidak ada perpindahan. Jadi node 1 itu titik pertama ya, titik pertama tidak ada perpindahan, maka dituliskan dengan U1 sama dengan 0, maka perpindahan menjadi kalau dilanjutkan. Nah, ini ada U1 ya, U1-nya berubah menjadi nilai 0. Atau kalau dituliskan ya, ini perkalian ya, karena ini perkalian, K1 dikali dengan 0 min K1 dikali U2, 0 dikali dengan 3 sama dengan ini adalah F1-nya dan seterusnya. Ini juga sama perkalian dikalikan baris dikali dengan nilai kolomnya. Lalu ya ini teori ya, di mana F1 tidak diketahui, sedangkan F2 dan F3 diketahui dan U1 itu bernilai 0, maka persamaan tersebut direduksi atau disederhanakan dengan mengurangi baris dan kolomnya. Karena tadi di sini kan tidak diketahui ya, jadi ini dicoret di bagian ini, dihilangkan di sini, kemudian yang ini juga dihilangkan, K1 yang bagian baris kolom 1 ya, kolom 1 dihilangkan. Sehingga persamaannya kalau ini dicoret, ini dihilangkan, maka nilainya ini disederhanakan akan menjadi nilai seperti ini. Jadi ada penyederhanaan ya di bagian tersebut. Ya, kalau teori-teori ini ya ini ada penggunaan ya atau menggunakan matrik. Jadi ada bagian matrik yang dihilangkan atau dieliminasi, kemudian setelah disederhanakan nilai tersebut dimasukkan ke dalam persamaan matrik yang baru dan bisa dituliskan ke software MATLAB-nya. Pak, mau tanya Pak? Ya. Untuk yang tadi yang dihilangkan di bawahnya masih ditulis Pak, yang dicoret tadi. Gimana? Sebelumnya, yang slide sebelumnya. Nah, yaitu yang 0 sama dengan minus K1. Yang mana? Yaitu yang baris kedua 0 minus K1, K1 plus K2 sampai U2 itu di bawahnya ditulis lagi. Bentar ya. Ini di mana F1 tidak diketahui sedangkan F2 dan F3 diketahui ya. Dan U1 sama dengan 0. Maka persamaan tersebut direduksi dengan mengurangi baris dan kolom pertama.
Ini kalau di bagian ini, kalau misalkan ini dihilangkan, dicoret ya. Kemudian yang digunakan apa nih? K1 plus K2 min K2 ini K2 min K2, U2 min U3. Terus dia tulisnya U2 U3. Maka persamaan dapat diperoleh dengan aljabar sederhana ya. Oke, kalau yang ini, karena ini inverse ya. Inverse itu yang ini pindah ke sini. Jadi apa? Pangkat min 1. Nah, yang ini gimana nih? Ini bisa dapat K1 ditambah dengan K2. Nol ini adalah F sama dengan K1 plus K2 min K2 min K2 K2 3. Oke, jadi yang dihilangkan itu yang di bagian ini nih, perpotongan ini. Ini kan dicoret nih, yang ini ya. Kebaca nggak ininya? Iya, kebaca, Pak. Di layar ya. Ini kan dicoret warna merah ya. Nah, warna merahnya itu di sini. Nah, ini coret. Kemudian yang ini dihilangkan, ini hilang ya. Nah, yang hilang itu yang ini nih. Perpotongan antara antara yang ini dengan yang ini. Nah, jadi ini nggak kepake nih kalau misalnya ini nah ini nggak keluar nih. Nah, ini kan perpotongan ya, potongan ini dengan yang ini. Terus yang sisanya ini kan bukan perpotongan ya, bukan persilangan antara yang mau dicoret. Jadi K1 ditambah dengan K2 ini, kemudian ini K2 ya, ini sama K2. Kemudian ini K2, ini K2. Kemudian ini K2, ini K2. Lalu yang digunakan U2 dan U3-nya. U2 dan U3. Yang ini dia menggunakan yang ini dengan yang ini. Nah, ini. Kemudian selanjutnya, kenapa dia berubah jadi negatif? Ini minus ya. Karena ini pindah posisi ke sini. Ini kan awalnya kan 1 aja ya, pangkat 1. Karena pindah posisi, inverse jadi kebalikan. K1 plus K2 ini sama ya dengan yang ini. Kemudian min K2 dengan K2-nya sama. Ini K2 dengan K2-nya sama. Ya, jadi kenapa yang tadi pertanyaan ini dituliskan lagi?
Ini. Yang dihilangkan yang ini. Perpotongan antara yang garis horizontal dengan garis yang vertikal. Jadi menampilkan yang ini. Nah, dia menggunakan ini yang digunakan. Ya, berikutnya kondisi batas non homogen. Kalau tadi bisa saja homogen, ini non homogen. Non homogen itu kalau diartikan ya tidak sama ya. Kalau homogen kan sama, misalnya air dicampur dengan air, ya sama-sama fluida air. Kalau misalnya air dicampur dengan minyak tanah atau minyak goreng, yaitu non homogen atau masuk ke dalam heterogen. Di bagian ini juga sama, kondisi batas non homogen ya bisa saja untuk pembatasan nilai K1 dengan K2 nilainya berbeda, materialnya berbeda, misalkan K1-nya itu materialnya dari steel, dari baja, lalu yang K2 bisa saja materialnya itu dari besi atau dari aluminium. Pada kasus seperti ini, maka persamaan dituliskan teorinya seperti ini. Ini adalah persamaan matrik ya, persamaan matrik yang diperoleh dari gambar ini. Nilai kondisinya itu non homogen atau tidak sama ya. Mengenai simbol-simbol yang keluar, di sini ada simbol K1 sama seperti yang sebelumnya. MATLAB tidak bisa membaca itu, berapa nilai arti dari K1. Kemudian untuk ini simbol ini juga MATLAB tidak bisa membaca simbolnya, maka harus define atau didefinisikan untuk simbol tersebut berapa nilai value-nya atau berapa nilai yang diberikan. Kemudian di slide berikutnya, nah ini kalau diuraikan, kondisi batas non homogen jika dilanjutkan seperti ini, mana F1 adalah gaya reaksi dari tumpuan, sedangkan F2 dan F3 diketahui, maka dapat dituliskan persamaan. Nah ini kalau ada yang di bagian dihilangkan. F1 adalah gaya reaksi dari tumpuan. Nah, ini adalah F1-nya, berarti sisanya adalah F2 dan F3. Jadi kalau dilanjutkan, menjadi seperti ini. Nah, nilai-nilai inilah yang nanti dimasukkan ke dalam tools MATLAB atau ke dalam software MATLAB-nya. Berapa nilai K1, misalkan konstanta pegas untuk K1-nya, kemudian nilai ini simbolnya apa, berapa besar nilainya, kemudian yang ini berapa nilai K1, K2, U2, dan seterusnya dimasukkan ke dalam software MATLAB-nya. Setelah semuanya data-data tersebut diketahui, data tersebut dimasukkan, maka akan keluar hasil yang bisa diperoleh dari hasil perhitungan
menggunakan MATLAB. Oke, baik, sampai sini pertanyaan. Jadi prinsip dari FEM, Finite Element Method, metode elemen hingga, kalau menggunakan MATLAB, ya lihat saja teori dasar dari basic MATLAB ya, MATLAB seperti yang umumnya penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, dan seterusnya. Lalu di MATLAB kita bisa membuat atau mengenerate secara bebas atau secara manual atau secara mandiri untuk menggunakan persamaan apa yang mau dipakai atau persamaan apa, model matematika apa yang di-input, yang dimasukkan. Kalau di software yang bukan coding ya, bukan menggunakan script seperti software ANSYS atau Nastran, kemudian SolidWorks Stress Analysis, kemudian ANSYS Mechanical, ANSYS Struktural, dan yang software-software yang lain, itu hanya langsung menggunakan saja. Misalkan di bagian ini ada kasus, gambarnya seperti ini, domainnya atau mau disimulasikan seperti ini, kondisi batasnya misalkan homogen, misalkan ada pegas 1, kemudian ada pegas kedua digambar, lalu antara pegas 1 dengan pegas kedua itu saling terhubung dengan batang atau dengan poros, sebut saja batang ya, terhubung. Kemudian di bagian sini ada gaya atau nilai F yang diberikan, maka software akan langsung menghitung dengan persamaannya, persamaan yang sudah diinputkan di situ, di dalam software tersebut. Sehingga yang perlu diketahui ketika menggunakan software paket ya, software ya apapun itu softwarenya, maupun software coding, coding itu ya seperti MATLAB, Fortran, Excel juga bisa digunakan menggunakan script, memasukkan code-nya. Yang perlu diperhatikan adalah mengetahui model persamaan, mengetahui model matematika apa yang dipergunakan. Mudahnya menggambarkan atau membayangkan seperti apa cara kerja Excel atau cara kerja MATLAB atau software-software CAE ya, ANSYS dan yang lain. Bayangkan saja itu seperti kalkulator. Ya, kalkulator itu sama seperti alat atau tools ya untuk melakukan perhitungan. Ketika kita menggunakan kalkulator itu dengan baik, sesuai dengan keperluan, maka hasilnya akan sesuai. Contohnya seperti ini, misalkan belanja ke pasar atau belanja ke warung ya, atau ke toko, membawa uang 10.000, lalu dihitung dengan kalkulator. Misalkan punya uang 10.000, kemudian masuk ke warung atau ke toko, misalkan membeli minuman dengan harga 3.000. Jadi kalau hitungan matematikanya 10.000 dikurang 3.000, hasilnya berapa? 10 dikurang 3.000, 7.000 ya. 10 dikurang 3.000 hasilnya 7.000. Ada memasukkan tanda negatif. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan tools-nya atau menggunakan kalkulatornya nggak tahu kapan menggunakan tanda negatif, kapan menggunakan tanda positif, kapan menggunakan tanda silang atau perkalian, bisa saja nanti menghitungnya misalkan 10.000 ditambah 3.000, hasilnya 13.000. Pasti akan berbeda hasil perhitungan yang dikeluarkan oleh kondisi aktualnya. Misalkan kondisi aktualnya itu adalah perhitungan di kasirnya. Kasirnya dari toko tersebut memberikan informasi bahwa kembaliannya 7.000, tapi dihitung dengan kalkulator hanya 13.000. Nah, lalu alur berpikirnya itu dibawa lagi ke bagian ini. Jadi sama seperti dengan ini. Software itu akan tetap menghitung, software itu tetap akan bekerja, berapapun angka yang dimasukkan, berapapun nilai yang dimasukkan, berapapun
angka-angka yang dipergunakan, software akan tetap menghitung, akan mengeluarkan hasil. Lalu yang menjadi pertanyaan kembali, apakah hasilnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau kondisi aktualnya? Itu yang perlu dilihat kembali. Nah, lalu bagaimana cara melihatnya untuk bisa memperkirakan atau bisa memprediksi apakah hasilnya sesuai dengan kondisi aktualnya? Yang dilakukan adalah membaca model matematika atau model persamaan apa yang dipergunakan oleh software tersebut dalam melakukan proses penghitungan. Ya, oke, jadi sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Ya, kalau tidak ada, saya rasa bisa dilanjutkan dengan diskusi kelompok ya, atau tugas kelompok yang belum melakukan presentasi bisa memulai melakukan share screen di layar untuk menampilkan slide PowerPoint-nya.